Klien kita kali ini seorang bapak-bapak namanya Pak Rudi. Dia ini pengen ikutan acara kita karena dia merasa dia harus melakukan ini. Dia harus bergerak, dia harus bertindak karena dia pengen mencari seseorang. Bukan anaknya, bukan saudaranya, dan bukan temannya. Ya pemirsa, saat ini kita ada di depan rumah klien kita karena kita akan langsung menanyakan perihal masalahnya selama ini. Nah, klien kita kali ini namanya adalah Rianti. Iya, dia ini seorang kakak yang pengen bantuin adiknya karena adiknya ini depresi, ya. Adiknya ini mengalami stres, ya, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, kenapa kekecewaan itu dan depresi itu terjadi? Jadi awal mulanya klien kita yang namanya Pak Rudi ini punya anak namanya Rianti, anak pertama, seorang perempuan. Dia mengirimkan email sama tim kita yang minta tolong untuk membantu adiknya, untuk menolong adiknya karena adiknya ini mengalami stres. Kita langsung masuk ke dalam ketemu sama Riantinya, kita udah janjian sama orang tua juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Permisi. Assalamualaikum Pak. Ya, halo Pak, saya Mandala. Dengan Bapaknya Rianti? Iya. Halo Pak, iya. Ya, bisa ngobrol Pak sebentar? Oh iya, iya. Ini... Ada Riantinya? Oh ini Rianti. Riantinya. Halo, apa kabar Mbak? Kita ketemuan sama keluarganya Pak Rudi ya. Ketemu sama Rianti di rumahnya dan ngobrol semuanya di sini, membahas masalah ini. Kita ketemu sama Riantinya langsung, ada ibunya di situ, ada bapaknya di situ, semuanya lengkap. Dengan kondisi yang mereka semuanya sedih, coba. Tatapan mereka semuanya matanya berkaca-kaca. Mereka semuanya merasa ada beban dalam keluarga. Ada beban dalam keluarga kenapa? Karena dia merasa nggak tenang keluarga itu. Anaknya yang mereka sayangi, mereka cintai. Seperti orang depresi, seperti orang kehilangan arah, seperti orang nggak ada masa depan, bahkan seperti orang Kita ketemuan sama keluarganya Pak Rudi ya, ketemu sama Rianti di rumahnya dan ngobrol semuanya di sini, membahas masalah ini. Tatapan mereka semuanya matanya berkaca-kaca. Mereka semuanya merasa ada beban dalam keluarga. Ada beban dalam keluarga kenapa? Karena dia merasa nggak tenang keluarga itu. Anaknya yang mereka sayangi, mereka cintai. Seperti orang depresi. Iya, sebenarnya kita juga keprihatin Ibu, Pak. Kita udah baca emailnya. Jujur kita sama tim akhirnya memutuskan untuk membantu karena kita pengen bisa membantu keluarga ini. Terakhir dapat informasi kalau Riana ini udah berapa bulan terakhir ya Ibu ya, ada keanehan ya udah seperti orang stres gitu. Betul Ibu? Selama ini kan anak saya tuh nggak seperti itu Mas. Setelah kakaknya itu melarang dia pacaran dengan Mama Gilang, itu dia berubah. Sampai saat ini pun belum bisa kita atasin gitu Mas. Tadinya Riana ini seperti apa orangnya Ibu? Orangnya baik. Baik. Nurut sama orang tua. Sampai saya sendiri nggak sanggup melihat seperti ini Mas. Saya minta tolong sama Mas untuk tolong temukan Gilang supaya anak saya tuh bisa seperti dulu lagi. Karena kan Rianti sudah bicara dia mau minta tolong sama teman itu. Ini baru pertama kalinya. Bukan saudara, bukan kawan, bukan anak ya. Gak ada hubungan persaudaraan, gak ada hubungan darah di sini. Tapi ada seorang bapak yang pengen mencari anak ini. Gilang namanya. Kenapa kok bisa Pak Rudi ini susah payah mencari yang namanya Gilang? Awalnya ya dia sama Gilang biasa aja. Karena kakaknya gak suka dengan Gilang, entah kenapa tiba-tiba dia bisa berubah seperti ini, kehilangan Gilang adiknya. Ya, maksudnya dia ini berubah menjadi seperti, mohon maaf,
orang stres, ya kan, kehilangan akal, ya kan, suka marah-marah, bener deh. Betul. Apa gara-gara kehilangan gitu? Iya. Aku merasa Riana tuh berubah gara-gara kenal sama Gilang. Ya, kalau tahu penyebabnya dia tidak nurut adalah Gilang, kenapa Gilang malah harus dicari, bukannya malah harus dijauhin gitu ya? Ya mungkin gara-gara dia terlalu tiba-tiba ya kita juga kurang mengetahui ya hubungan mereka seperti apa. Mungkin karena dia sudah saking sayangnya tapi tiba-tiba dengan mendadak disahkan Jadi dia malah marah, dia jadi pelampiasan. jadi malah berontak. Ya. Anak kalau udah berani sama orang tua bahaya ini, bisa durhaka. Dan ini yang terjadi sama Riana. Dia berani sama orang tua, berani membentak sama orang tua. Kakaknya makan ditantang untuk berantem, coba katanya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin Mbak Rianti bisa ceritain Pak, asal mula Riana sama Gilang ini pacaran. Ya, bagaimana mereka pacarannya, terus ada masalah apa, mungkin Mbak lebih tahu kali ya. Nggak bisa ceritain sama kita ya. Saya tahu hubungan Riana dengan Gilang itu 2 bulan terakhir ini, Kak. Dulu tuh dia kuliahnya bagus-bagus aja, tapi semenjak pacaran sama Gilang, yang saya tahu dia tuh kuliahnya jadi berantakan. Kuliahnya berantakan, ya. Masa depannya hancur ya. Sekarang anaknya nggak kuliah, nggak kerja, tapi di rumah karena stres, teriak-teriak, nggak karuan, nggak kontrol, coba. Itu saya pernah telepon Gilang, saya marah-marah ke dia, saya bilang, kamu ya kenapa semenjak Riana kenal sama kamu, Riana tuh jadi berubah. Ngelawan sama papa, sama mama, juga sama saya. Kenapa kamu tuh benar-benar jadi berubah gitu? Kamu guna-guna adik saya, Gilang. Saya bilang seperti itu ke Gilang. Jadi Riana tahu dan Riana tambah kesal sama saya. Riana sendiri maksudnya udah deket banget sama Gilang atau bagaimana? Kok sampai dia seakan-akan dikasih tahu sama kamu, dikasih tahu sama orang tuanya, kok nggak bisa? Kayaknya udah deket banget kali ya. Apa mungkin udah diapa-apain makanya sampai seperti itu? Apa emang bener juga udah diguna-guna kali ya? Maksudnya apa ini maksudnya? Kalau saya lihat memang berubah, Mas. Semenjak dia pacaran sama Gilang itu memang berubah. Sifatnya itu ke orang tua itu melawan kasar. Cuma pas kakaknya Rianti itu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Riana, hasilnya seperti ini. Berubah total 180 derajat. Orang tuanya merasa khawatir. Orang tuanya merasa perlu tanggung jawab. Orang tuanya merasa perlu turun tangan. Ada apa dengan anaknya ini, Joko? Dia cerita sama ibu nggak seperti apa Gilang ini orangnya? Cerita tentang keluarganya. Atau mungkin ibu pernah ketemu nggak sama Gilang ya? Tadi kenalin langsung. Kalau saya ketemu dengan Gilang itu sekali saja gitu, maksudnya sekali dua. Cuman saya belum tanya dia dari mana, siapa gitu. Riana bilang ke saya kalau dia pacaran dengan Gilang itu sudah lama. Dia tidak sesuai, keadaannya tidak sepadan dengan keadaan kita. Saya bilang, kok bisa kamu seperti itu? Saya bilang, kamu nggak tahu siapa dia, orang tuanya siapa, saya bilang gitu. Nah, terus semenjak kamu pacaran dengan dia, kenapa kamu sekarang bisa berubah gini, kasar sama mama, sama papa, saya bilang gitu. Saya lihat keadaannya sekarang juga merasa gimana gitu, Mas. Saya minta banget sama Mas untuk carikan Gilang, biar Gilang itu bisa balik ke sini untuk lihat keadaan Riana seperti apa. Saya masa khawatir, Mas, sama anak saya sendiri. Saya nggak tega melihat anak saya seperti ini. Saya harus gimana hadapinnya, Mas? Saya benar-benar nggak sanggup kalau selamanya anak saya seperti ini. Pak, sebagai ayah pernah langsung ngobrol sama Gilangnya Pak, atau ketemu sama orang tuanya? Terus terang kalau untuk Gilang, saya tidak terlalu kenal. Ketemu pun hanya sekilas. Tapi yang jelas, ya Mas,
untuk hal ini Gilang harus bertanggung jawab. Riana itu anak bungsu perempuan saya. Mas kalau coba bayangkan gimana. Pantas bapaknya emosi di situ cerita. Saya nggak terima mas, anak saya diperlakukan seperti ini. Ya. Saya nggak begitu kenal sama Gilang. Tapi lelaki ini harus tanggung jawab mas. Saya nggak peduli dia anaknya siapa, tapi lelaki ini harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi, Gilang harus ketemu. Oh nggak mas ya? Mbak, tolong dicari. Kalau pun perlu saya yang cari, saya cari sendiri bisa. Ini bapaknya benar marah di situ. Dia melotot sampai air matanya keluar di situ. Dia saking dalamnya hatinya, perasaannya di sini sakit hati. Anak perempuan yang selama ini dia didik, dia rawat, ternyata dirusak itu saja. Harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin Riana sudah hubungannya terlalu jauh dengan Gilang, tidak bisa dia lari begitu aja. Ya, Sudah Pak, sudah. Sabar Pak. Tapi kita cari Gilang supaya anak kita seperti dulu lagi. Kita mau anak kita seperti dulu. Bapak yang sabar. Bapak jangan seperti Ada bunyi kenceng banget, ya seperti pot dibanting depan kita. Wah, gua Feli sama semuanya kaget di situ. Gua pikir ada yang jatuh, barang yang jatuh pas depan kita. Ternyata itu adalah Riana. Coba. Astagfirullahaladzim. Kamu merusak kebahagiaan gue. Lu udah merusak kebahagiaan gue. Sabar. Sudah. Bener kan Kak? Dia tuh semenjak kenal sama Gilang jadi seperti itu. Masa 2 bulan pacaran sudah anaknya berubah total? Pasti ada sesuatu di sini. Sampai bapaknya pun harus ya, turun tangan dan bapaknya bilang, tidak boleh tidak, saya harus ketemu sama Gilang. Dia harus tanggung jawab. Sekarang gini aja Pak, ini kita harus pencarian ini siapa-siapa nih? Saya harus cari sendiri, Gilang. Bapak sendiri? Iya. Iya, saya sendiri. Gue kaget di situ. Kalau Bapak mau ikut pencarian silakan Pak, nggak apa-apa. Tolong persiapkan mental Pak, tolong persiapkan batin Pak. Karena pencarian ini nggak gampang. Bapak pasti dapat informasi yang sangat tidak mengenakan di sini. Dia bilang dia siap. Kalau gitu nanti tolong dibantu informasinya buat Bapak ya. Kemana aja untuk pencariannya ya. Tahu karena teman-temannya Gilang tahu. Yang aku tahu Doni. Doni. Iya. Aku Doni. tahu alamat rumahnya dia. Tahu alamat rumahnya. Nanti tolong kasih tahu kita ya. Iya. Biar kita langsung menuju ke sana. Ya Pak ya. Bapak udah siap untuk pencarian. Baik. Mungkin ada Udah siap. yang dibawa, mungkin handphone atau apa. Sudah, oke. Udah. Oke. Kak Feli, alamatnya ada di Jalan Kafi, tapi nanti untuk alamat lengkapnya aku WhatsAppin aja ke Kak Feli ya. Iya. Ya, Ya. Mari Mbak ya, makasih ya. Tolong bilang Mama ya. Iya. Hati-hati ya, Pak. Iya. Iya Pak. Sini Pak, kita naik mobil. Ini teman dekatnya Gilang, Bapak nanti bisa nanya juga di sini. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ada apa ini rame-rame ya? Dia panik, dia khawatir di situ. Tampaknya ketakutan. Ada apa ini Mas? Ada apa ini Mas? Kenapa ini Mas? Kenapa ini Mas? Kita jelaskan di situ. Kita pengen ketemu sama Doni. Ibu, ini rumahnya Doni, Ibu?
Iya benar nih Pak Doni. Ya bisa ketemu sama Doninya sebentar. Aduh kebetulan Doninya lagi keluar kota, lagi ke Jogja. Kemungkinan 3 hari baru kembali. Oh gitu. Iya. Ibu, maaf, Gilang sering kesini nggak? Saya nggak tahu, Gilang kayaknya nggak pernah tahu. Gilang nggak begitu kenal. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Kok ibu panik kenapa? Perempuan yang ternyata adalah ibunya Doni ini malah panik. Kenapa dengan anak saya, Mas? Ada salah apa anak saya, Mas? Emang anak saya kena narkoba, Mas? Ada apa ini, Mas? Ada apa ini, Mas? Dia malah panik ibunya ini. Kita jelasin pelan-pelan maksud dan tujuan kita. Saya takut kalau ada hubungan sama anak saya. Enggak. Doni ada apa sih Ada sebenarnya? ibu, tenang aja ibu sabar. Iya. Dia cuma mau nanyain doang sama Doni karena yang kita tahu Doni itu teman dekatnya Gilang. Ya. Mungkin Doni pernah cerita tentang Gilang nggak, Ibu? Dia tuh nggak pernah cerita apa-apa, Mas. Nggak punya Nggak cerita pernah cerita apa-apa. apa-apa. Ini saya bingung, saya takut kalau anak saya kenapa-napa. Ada apa terus ya sama Doni? Enggak ada apa-apa, Ibu. Kita cuma mau nanya aja. Doninya kapan balik lagi, Bu? Kemungkinan 3 hari 3 baru hari kembali. ya? Iya. 3 hari ya, berarti nanti 3 hari lagi kita kesini. Ya, ini Doni sekarang apa? Kuliah, kerja, Lagi berlibur dia. lagi liburan? Iya. Oh, sana. Ibu nggak kenal sama Gilang ya? Enggak, saya nggak pernah sama sekali temannya Doni, nggak ada yang pernah datang ke sini. Begitu dia bilang tanya aja Doni, langsung gua sambut di situ. Gua langsung bilang, Ibu, ada kan nomor telepon anaknya? Boleh nggak saya pindah nomor telepon anaknya? Dikasihlah nomor teleponnya Doni. Sebenarnya kita cuma mau nanya aja, Ibu. Yang kita cari itu Gilang, Ibu. Iya, kita mau nanya tentang Gilang, temennya Doni. Teman dekat katanya, Mas, saya nggak kenal, itu kan teman dekatnya Doni. Doni tuh nggak pernah bawa teman-temannya pulang ke rumah, Mas. Ibu, ini mohon izin kalau kita telepon Doni sekalian bisa nggak? Sekalian apa, nanya. Ibu ya? Silakan nggak apa-apa. Ya. Saya telepon Bu ya. Iya. Ibu maaf, terima kasih. Ibu ngapain mau telepon? Nggak diangkat. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Coba telepon lagi mungkin. Iya, jadi sebenarnya kita cuma mau nanya aja, Bu. Nggak ada masalah apa-apa dengan Aduh, Doni. saya udah ketakutan sendiri, Mas. Ketakutan anak saya ikut-ikut tuh narkoba zaman sekarang, maksud bener. Oh, saya aduh. Tapi kan anaknya mana-mana aja kan Ibu? Apa? Kan anaknya mana-mana aja kan? Iya, cuma saya kaget aja nih ada rame-rame kayak gini. Belum diangkat juga Bu. Sama bapaknya Riana ditelepon, handphonenya nyambung, tapi nggak diangkat. Ditelepon lagi nyambung, tapi nggak diangkat lagi. Ditelepon lagi nyambung, tapi nggak diangkat lagi. Nah ini gua ambil kesimpulan kalau nomor lain, telepon ke tempatnya Doni nggak diangkat. Nah, akhirnya kita coba pakai handphone ibunya yang nelpon. Atau mau mungkin teleponnya dari HP Ibu aja kali? Pasti diangkat kalau dari HP Ibu. Halo, Assalamualaikum. Begitu ibunya nelpon, nada dering baru masuk 1 kali, langsung diangkat sama Doni. Berarti sengaja Doni ini menghindar dari orang lain yang dia nomornya nggak dikenal. Don, ini ada teman kamu yang nyariin kamu. Ini bilangnya mau nyari Gilang, Don. Jadi ibu kaget, Don, rame-rame di rumah ibu, Don. Ini kamu bicara aja, Don, langsung sama bapaknya nih, sebentar ya, Don. Nih. Boleh saya bicara ya Bu? Iya, Pak. Halo? Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Doni betul? Doni, ini saya ayah dari Riana yang dulu itu pacaran dengan Gilang. Ya, saya sekarang mau cari Gilang, Doni. Apakah Doni bisa kasih tahu? Tolonglah, Doni. Saya tidak ada maksud apa-apa. Dia tidak cari Doni apa-apa. Saya cuma mau ketemu Gilang. Bapaknya Riana ini bilang, kalau Riana saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Anaknya stres, ya. Anaknya udah nggak seperti dulu lagi, nggak ceria lagi. Anaknya udah nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Diceritain sama bapaknya Riana di situ. Nah,
Mungkin Doni ini merasa kasihan, merasa ketakutan juga karena bapaknya Rian yang telepon Doni. Akhirnya dia nolongin. Tolong Doni, kalau tahu ada info atau apa, tolong dikabarin ke saya. Bisa kan Doni? Udah lama nggak ketemu sama dia juga. Dan nomor teleponnya saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kalau Bapak mau tahu alamat dia, dia tinggal di belakang Masjid Nurul Hidayah di Cakung, Pak. Bentar Doni, biar saya catat dulu ya. Di mana tadi alamatnya? Sebentar ya Doni ya. Ya, bisa diulang? Bisa diulang Doni? Gang belakang masjid. Gang belakang masjid. Yang belakang masjid. Nurul Hidayah. Cakung, Jakarta Timur. Itu tempat tinggalnya Gilang. Tempat tinggalnya. Oke. Ya yakin ya Doni ya. Oke. Ya kalau begitu terima kasih ya Doni ya. Oke, Bu, makasih banyak atas waktunya. Kita cuma nanya aja kan Ibu ya? Iya, Pak. Iya. Saya apa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ibu. Ya? Iya. Oke Ibu, makasih banyak waktunya. Iya. Kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam. Mari. Ya, ini berarti kita sebentar lagi langsung aja Pak ke tempatnya Gilang ya? Alamatnya udah dapet. Cuman sayang tadi kita nggak ketemu sama Doninya ya. Iya. Jadi kita harus sabar dulu Pak ya. Ya, kita pencarian memang harus sabar Pak. Nanti kalau kita Hari ini bisa. Insya Allah bisa Pak. Ya, kita langsung ke sana aja. Nanti biar tim kita meluncur duluan. Kita kasih alamatnya sama tim. Dan cross check kebenarannya ya. Oke Pak ya, kalau gitu. Dapat rumah kontrakannya Gilang di daerah Cakung. Setelah tim menemukan alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. Gilang. Semoga ada ya Pak ya, Gilang ya Pak ya. Ya. Gilang. 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 Aduh. Gilang keluar. Mbak, ya. Mau nanya ini Gilang, rumahnya Gilang ini Pak? Atau kontrakannya Gilang ini? Oh, Gilangnya udah nggak tinggal di sini. Ini rumah kakaknya namanya Zul. Oh, kakaknya? Nggak ada kerja. Jadi ini nggak ada Mbak ya? Nggak tinggal di sini lagi ya? Nggak ada Mas. Kalau mau, mendingan besok balik lagi deh. Oh, berarti Besok lagi ya? Gilang ya besok bisa? Kalau Gilang nggak. Kakaknya. Tinggalnya bukan sama tantenya. Sama tantanya ya? Namanya kalau nggak salah Bu Anggi. Bu Anggi. Gimana tantanya Mbak? Rumahnya jauh Mas. Di mana itu jauhnya? Kalau nggak salah di Pamulang Asri. Oh, Pamulang Asri. Misalkan Mas mau nyari ya, mending Mas balik lagi besok. Soalnya percuma hari ini nggak ada. Nah, ini nggak ada ya. Besok kan ini kakaknya ya tinggal di sini ya? Iya. Oke Mbak ya, kalau begitu ya. Makasih Mbak ya. Berarti kita dapat dua informasi di sini. Pertama adalah rumah Tante Inggit di daerah Pamulang Asri. Dan yang kedua adalah rumah kakaknya itu. Baru besok kakaknya pulang. Kalau Pamulang kan lumayan jauh Pak. Nanti biar tim dulu ngecek dulu. Jadi nggak bisa sekarang. Ya sebenarnya kita coba sekarang juga. Cuman kan tim coba ngecek dulu ke sana. Sambil kita nunggu kabar dari tim. Ya kan, nanti kira-kira tanya lagi Bapak sama si Rianti. Ya kira-kira teman-temannya siapa saja. Itu kita diskusin dulu Pak. Ya, kita nggak langsung pulang kok, enggak. Biar tim dulu ngecek. Jadi prosedurnya tim ngecek dulu, udah ketemu rumahnya, tim ngabarin kita langsung menuju ke sana. Ya Pak ya. Ya pencarian begini Pak, emang agak susah Pak. Ya harus pelan-pelan nyarinya. Oke. Ya, yuk coba ya tim ya. Coba ngecek duluan ya tim ya. Langsung muncul ke Pamulang ya. Nah akhirnya kita coba tim untuk split di sini. Ya, tim coba ke daerah Pamulang Asri, cari informasi alamat rumahnya Tante Inggit dan yang satunya nungguin kakaknya pulang kerja. Kalau boleh tahu, sebenarnya kalau ternyata nanti Gilang ketemu nih Pak, ya, Gilang ketemu dan dia mau tanggung jawab bagaimana tuh Pak? Buat saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Ya,
apa boleh buat, saya nikahkan mereka. Maksudnya Bapak mau nikahkan Gilang sama Iya. Riana itu? Iya. Kalau mereka emang benar-benar suka. Iya, dan demi anak saya juga, si Riana ini. Tapi Bapak pernah ketemu sama Gilang? Ya pernah, cuma nggak terlalu saya perhatikan karena mungkin saya ada kesibukan. Jadi Bapak cuma lihat sekilas tentang Gilang? Iya. Dari sekilas itu Bapak kira-kira, atau mungkin dari cerita Rianti, cerita sama Riana juga, Gilang itu seperti apa Pak orang? Kalau dengar dari Rianti ya kan pasti dia lebih tahu ya mengenai Gilang. Pada saat itu saya masih nggak apa-apa. Ya artinya ya mungkin ini perubahan yang normal ya. Tapi setelah diputuskan, artinya dipisahkan mereka mungkin secara paksa oleh Rianti, anak saya juga. Tapi saya nggak menyalahkan Rianti sebenarnya. Setelah itu menghilang Gilang, dan pada saat itu juga kayak kehilangan gairah hidup. Riana ini ada apa sebenarnya? Gilang dengan gampangnya aja begitu dia menghilang. Saya juga pernah muda, nah, harus bertanggung jawab apapun itu yang terjadi, bertanggung jawab Gilang. Dia nggak kerja? Belum? Saya begitu tahu ya apakah dia kuliah sambil kerja. Tapi masa sih kalau orang sudah kerja dia nggak bertanggung jawab seperti itu? Maksud saya gini Pak, ini kan mereka dibilang pacarnya baru taunya 2 bulan terakhir ini kan. Tapi Riana sampai seperti ini kondisinya. Berarti menurut saya pacaran mereka ini bisa dalam sekali Pak. Saya sebagai orang tua ya, mungkin mereka sudah terlalu jauh ya melakukan pada saat pacaran itu, mungkin terlalu jauh lah ya. Tapi ya kalau udah keadaan seperti ini saya nggak apa-apa lah, mereka menikah aja mendingan, itu lebih menyelesaikan. Setelah coba ngecek ke daerah Pamulang Asri, ya tanya tetangga kanan kiri, tanya RT RW setempat, akhirnya di Pamulang Asri dapat alamat rumahnya Tante Inggit. Ya. Dan yang di kontrakan Cakung ini kakaknya belum pulang-pulang sampai besok. Nah akhirnya kita memutuskan ya udah kita ke Pamulang Asri saja. Kita menuju ke sana. Kemarin kan pun juga udah coba cari alamatnya dan survei. Ya. Sekarang udah kita nemuin alamatnya. Jadi kita tinggal sampai di sana nih Pak. Udah dekat ini Pak, semoga Gilangnya ada ya Pak ya. Oh iya. Kita bisa langsung bawa. Ini rumahnya. Belajar Ini. ya sesuai tim saya di sini. Begitu sampai Pamulang Asri, ini bapaknya Riana udah nggak sabar. Dia udah nggak tahan melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia pengen menyelesaikan masalahnya cepat di sini. Dia pengen mengajak Gilang ini pulang ke rumahnya. Dia bilang bahwa Gilang ini harus tanggung jawab, Mas. Bagaimanapun juga, saya nggak peduli Gilang ini harus tanggung jawab. Assalamualaikum. Gilang. Assalamualaikum. Ini dengan tantenya Gilang. Ya, Oh iya, ada tante, apa ya? ini saya Kok Mandala. rame-rame kayak gini? Iya tante gini, jadi kita mau bantuin ini bapaknya Riana ini. Oh, ini bapaknya Riana. Iya. Kenal sama Riana. Kenal, memang mereka pacaran sama ponakan saya. Saya cari Gilang. Saya minta pertanggungjawaban Gilang. Pertanggungjawaban Ya, apa? tolong Ibu suruh Gilang keluar ya. Ini pertanggungjawaban apa, Pak? Tolong dijelasin. Sudah, deh, sudah. Ibu jangan ikut campur ya. Ini saya mau ketemu Gilang. Iya, ini pertanggungjawaban apa? Masalahnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Ibu Tolong jangan dijelaskan. pura-pura nggak tahu. Jangan Makanya pura-pura nggak tahu. dijelaskan apa? Saya nggak tahu. Anak saya korban dari Gilang, Bu. Korban apa, Pak? Korban apa? Korban, anak saya perempuan. Korban pes. Gilang harus bertanggung jawab. Ponakan saya anak baik-baik. Ponakan saya nggak pernah. Oke, kalau emang baik-baik tolong suruh keluar. Suruh keluar. Yang saya tahu, mereka itu emang pacaran.
Dan anak bapak itu sering nongkrong di jalanan dan pulang larut malam. Jangan jelek-jelekin anak saya, Bu ya. Emang kenyataannya Nah, anak saya begitu, baik-baik, Bu. Gilang yang tidak jawab. Dalam hati gue kok berani ya tantenya bilang gitu depan bapaknya yang lagi marah. Padahal udah jelas-jelas bapaknya ini bilang Riana ini sekarang stres. Itu mana bilang? Pak, nanti dulu. Saya belum kelar cerita. Saya belum sejelasin dulu. Nanti dulu apa yang masuk. Tidak bisa. Sopan sedikit. Gilang! Gilang, keluar kamu! Pak, jangan. Gilang, keluar! Keluar, Gilang! Dengar kagak? Kenapa Gilang ninggalin anak bapak? Karena Rianti yang teriak. Anak saya dua-duanya, Ibu! Anak saya dua-duanya, Ibu jelek-jelekin ya! Gilang! Rianti yang Gilang! menyuruh mutusin si Riana. Nggak bisa! Pak, coba denger ibunya dulu, Pak. Ya gimana ibu, maksud ibu, gimana ibu lanjut, Bu? Gilang itu bukan meninggalkan Riana, tapi Rianti yang udah nelpon ponakan saya supaya ninggalin Riana. Iya, tapi setelah Gilang merusak anak saya. Ya, pergi begitu aja dengan anak saya stres, anak saya seperti kehilangan akal semuanya. Tuh kalau Jangan memang sembarangan ya nuduh Gilang anak. itu orang baik-baik, tolong. Pak, jangan sembarangan Saya ya mau- nuduh ponakan saya ya. Tolong dikeluarkan, saya mau ketemu Gilang. Gilang, keluar kamu! Gilang, keluar! Di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana? Saya nggak tahu ngumpetin ada Gilang. di rumah ini. Saya Di nggak mana? ngumpetin Gilang. Di mana? Bapak itu yang sopan, bicaranya pelan-pelan aja. Dengar kata sih. Di mana? Di mana dia? Di mana? Bicaranya pelan. Di mana? Sopan. Di mana? Ada juga. Gilang, keluar kamu! Lihat aja keadaannya sekarang. Suruh keluar. Kalau yang laki-laki, keluar kamu! Hadapi saya. Dalam hati gue waktu itu ini cowok macam apa ini? Udah jelas-jelas bapaknya pacarnya datang. Dia pasti denger lah pembicaraannya. Teriak-teriak semuanya. Tetangga aja pada keluar kok. Nggak mungkin dia nggak dengar. Oh, dia pengecut ya? Oke. Ya, keluar kamu! Astagfirullahaladzim. Kamu di sini rupanya ya. Ada Gilang di situ duduk di kasur sambil nangis dia. Gue nggak tahu dia ketakutan atau gimana. Gue juga shock lihat dia ngapain dia duduk di kasur seperti itu coba. Astagfirullahaladzim. Dia ini kan dengar pembicaraan kita. Kenapa dia malah nangis duduk di kasur? Gue ngeliat Gilang pun jengkel waktu itu karena dia cuma diem duduk di kasur. Nggak ngapa-ngapain coba. Bokapnya Riana juga tersinggung lah. Dia susah payah masuk ke dalam teriak-teriak. Gilangnya cuma seperti itu kondisinya. Marahlah dia. Ya Allah, Pak. Bapak nggak lihat nih keadaan ponakan saya? Tega banget sih Bapak. Ya Allah. Gilang jatuh tersungkur di situ dan dia ternyata baru kelihatan ya. Kakinya selama ini disembunyikan dengan selimut, ternyata kakinya di situ patah tulang. Dia habis ngalamin kecelakaan, kakinya pun masih digif di situ, bekas operasi di situ, parah kondisinya. Waktu digeret, ditarik tersungkur ke bawah, dia teriak di situ kesakitan. Dia menangis di situ, dia minta ampun sama bapaknya Riana. Ampun Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah, Pak. Tega banget sih. Maafin saya Om. Saya bisa jelasin semua ini. Saya tidak pernah meninggalkan Riana. Tidak pernah sedikit pun. Karena saya sayang sama Riana. Saya disuruh Kak Rianti untuk meninggalkan Riana. Gua Feli sama semua yang ada di situ shock, terharu semuanya. Merasa bersalah kita semuanya di situ. Gilang akhirnya gue bantu ya untuk bersandar lagi di tembok ya. Kakinya kita luruskan di situ. Dia nangis di situ.
Maaf ya, Bu. Saya tidak pernah meninggalkan Riana, Om. Karena saya sayang sama Riana, Om. Maaf ya, Bu. Saya tidak pernah meninggalkan Riana, Om. Karena saya sayang sama Riana, Om. Maafin aku, Om. Dia nangis sesungguhkan, menyesalin semuanya. Dia minta maaf, dia sebesar-besarnya. Dia minta maaf sama bapaknya Riana, juga sama Riana. Tolong sampaikan, saya minta maaf. Saya nggak bisa berbuat apa-apa di sini karena kondisi kaki saya yang ternyata seperti ini. Maafin aku. Aku yang benar-benar sayang sama Riana. Sakit hati aku, Om. Asalkan Om tahu. Kak Rianti yang ngelarang aku untuk tidak berhubungan dengan Riana kembali. Bukan maksud aku untuk meninggalkan Riana, tapi karena keadaanku. Semenjak dia dilabrak sama Rianti, kakaknya Riana, dia langsung shock waktu itu. Dia langsung patah hati, dia kecewa. Dia nggak konsen, dia nggak kontrol. Akhirnya apa? Naik motor akhirnya. Dia terpukul. Waktu Riana bilang kalau bilang itu harus putus dari Riana. Apa sayang? Aku akan bertanggung jawab atas Riana, Om. Ya, seharusnya begitu. Kamu memang harus bertanggung jawab. Ya, Om. Sekarang Riana mana, Om? Temui aku sama Riana, Om. Kamu ikut saya. Baik, Om. Bagaimanapun kondisinya, Riana harus sembuh. Riana harus baikkan lagi. Bagaimanapun kondisinya, Gilang harus tanggung jawab, kata bapaknya Riana seperti itu. Jack mana? Jack. Awas kakinya, jangan gitu, awas. Cek, bantu sono, cek. Jangan di situ. Baru iniin kakinya. Satu lagi. Agak mundur dikit, cek, tarik ke atas. Naik ke atas. Nah. Buru-buru ya, kita angkat dia ke kursi roda, kita bantu dia untuk menuju ke tempat rumahnya Riana. Ayo, saya temukan kamu sama Riana. Oke.
Pas baru saja keluar rumah menggunakan kursi roda, tiba-tiba Bisa. Sini saya bantuin. Ya, Pak. Udah. Ini siapa ini? Kamu siapa ini? Kamu siapa ini? Saya Hah? kakaknya. Hah? Jul, Ini adik saya mau dibawa kemana? Jul. Sebentar, sapa dulu dong. Biar Gilang dibawa ke rumahnya Riana. Riana lagi sakit. Sebentar. Mas, bentar dulu, Mas. Tante Bentar dulu, dulu, Mas. Jul. Riana lagi sakit parah, Jul. Biarin Gilang itu ketemu sama Riana. Dia nggak rela adiknya, seakan-akan menurut dia adalah dianiaya. Seakan-akan adiknya dia direcokin. Dia salah paham waktu itu. Ini bapak ini siapa ini? Saya bapaknya Riana. Saya mau menemukan dia dengan Riana. Mas, sabar mas. Ya, ini supaya masalah selesai. Ini kalau terus-terusan sama-sama emosi nggak akan selesai masalah ini. Mas, ini nggak dia apa-apain ini anak-anak. Adiknya nggak dia apa-apain. Adiknya nggak dia apa-apain. Kita yang tanggung jawab kok. Setelah kita jelaskan, setelah kita kasih pengertian, akhirnya kakaknya Gilang ini mengerti, paham. Apalagi tantenya di situ ikut ngejelasin juga. Jul, dengerin tante dulu, Jul. Tante tahu kamu marah. Kalau adik kamu ini, biarin aja. Si Gilang ini dibawa nemuin si Riana. Karena Riana itu lagi sakit, Jul. Lagi sakit parah. Sabar mas, sabar. Ini benar. Ini nggak bohong ya. Kalau sama-sama emosi nggak akan ketemu ini penyelesaiannya. Ya, kita yang tanggung jawab nanti. Tante ikut juga kok, nggak ada masalah. Ya, sabar. Oke. Ayo, cek aja. Akhirnya kita diizinkan jalan ke rumahnya Riana. Kita bawa dengan kursi roda, Gilang menuju ke Riana. Assalamualaikum. Hah? Ayo, Riana. Riana, ayo. Tatapan matanya yang tadi kosong, tatapan matanya yang tadi tidak konsen, tidak semangat. Begitu melihat sosok Gilang di depannya. Pelan-pelan dia deketin Gilang untuk memastikan benar nggak ini Gilang atau bukan. Kamu kemana aja sih, Gilang? Kamu kemana aja sih, Gilang? Jangan tinggalkan aku. Selama ini aku tidak meninggalkan kamu, Riana. Karena kakakmu yang melarang aku untuk bertemu dengan kamu, Riana. Aku sayang kamu, Riana. Kamu jangan tinggalin aku lagi. Iya, sayang. Ini kaki kamu kenapa, Gilang? Kaki kamu kenapa? Dia syok di situ. Dia ngeliat Gilang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan begitu dia ngeliat kakinya Gilang yang luka,
Air matanya keluar di situ, matanya berkaca-kaca. Ternyata ada reaksi di situ di mukanya Riana. Kita semua menyaksikan itu. Ternyata Riana mengalami reaksi yang sangat-sangat luar biasa dalam di situ. Dia paham kalau di depannya itu ada Gilang. Kamu kenapa? Aku udah stres mikirin kamu ya. Aku stres. Aku benar-benar cinta sama kamu, Gilang. Kamu jangan pernah ninggalin aku lagi, Gilang. Kamu pernah ninggalin aku. Iya, aku janji. Dua orang udah saling suka, saling cinta satu sama lain. Kalau bisa cepat-cepat ya, dinikahkan, kalau bisa cepat-cepat disatukan. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ya. Akhirnya terlambat, akhirnya ada yang terluka di sini. Iya. Walaupun kondisi mereka terbatas ya sekarang, tapi semoga karena mereka udah berkumpul kembali, semoga cinta yang menguatkan mereka. Ya kita berharap mudah-mudahan mereka berdua ya, bisa saling tanggung jawab, ya bisa bersatu ya, dan ya bisa bahagia bersama. Bagaimanapun juga, ya, kalau itu memang takdir, memang jodoh, tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Sebagai orang tua, ya, kalau bisa ini sebagai orang tua, ya, jagalah anak kalian dengan sebaik-baiknya, terutama anak perempuan. Anak perempuan ini amanah buat orang tuanya, terutama orang tua laki-laki, bapaknya, ya. Kalau kita punya dua orang anak perempuan, kita bisa didik dengan baik, kita bisa ajarkan agama, ya, dan kemudian anak perempuan itu menjadi anak yang soleha. Insya Allah, kata Rasulullah SAW, surga buat ayahnya, surga buat ayahnya, coba. Tapi kalau ternyata anak perempuan itu, baik itu satu atau dua orang, tidak mengenal agama, tidak paham agama, ya, jauh dari agama, maka dia akan menjadi anak yang durhaka. Dan apa akhirnya? Orang tuanya akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ini pelajaran yang berharga buat kita semua sebagai orang tua. Rawat, didik, dan jaga anak perempuan kita dengan baik dan sebaik-baiknya. Jangan pernah biarkan mereka, jangan pernah ya biarkan mereka dimangsa sama setan-setan di jalanan. Jangan pernah. Pelihara, jaga, didik, dan tanamkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleha, dan insya Allah bisa menolong keluarganya di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.